Jadi dulu saya memulai yayasan ini dari dana pribadi saya sendiri, Pak. Dulu saya pikir daripada saya nyumbang ke gereja, lebih baik uang ini saya bikin yayasan sendiri, saya tabur dengan saya kerjakan sendiri karena saya dapat visi untuk memperdulikan orang miskin. Jadi saya kelola, saya mulai bangun bimbel di sini, di Jakarta, di kolong jembatan, guru-gurunya kita gaji dari gaji saya, Pak. Tapi di tengah perjalanan bisnis saya malah jatuh, Pak. Halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih sahabat kebun anggur. Ada banyak mission trip yang sudah kami lakukan ke daerah-daerah, dan tayangan kali ini adalah sedikit catatan perjalanan kami ke Kalimantan Barat di bulan Desember tahun 2016 yang lalu. Dari Bandara Supadio Pontianak, saya, Bapak Astawijaya, dan Bapak Aming yang adalah pengurus Yayasan Kebun Anggur bersama dengan Bapak Denny Halim dan Bapak Rudi dengan berkendaraan mobil langsung menuju desa-desa. Tujuan mission trip kali ini adalah meresmikan rumah belajar kebun anggur Nusantara di beberapa desa. Daerah pertama yang kami kunjungi adalah Dusun Bantek yang terletak di Desa Angkabang, Kabupaten Landak. Jalanan menuju tempat ini cukup parah sebab tanahnya berlumpur. Lokasinya berada di tengah perkebunan sawit. Tiba di tempat ini, kami bermain bersama anak-anak lalu mendoakan mereka. Tak lupa kami selalu membawakan hadiah buat anak-anak. Dari Bantek, kami langsung menuju desa Ringo Tembawang. Sampai di desa ini sudah malam. Setelah bermain bersama anak-anak, kemudian dilanjutkan beribadah bersama para orang tua mereka dan jemaat di sana. Tak lupa kami berbagi buat anak-anak di desa ini. Pulang dari desa Ringo Tembawang, kami bermalam di kota Bengkayang. Keesokan harinya kami menuju desa Sano Tembawang, suatu desa pertanian yang hijau dan subur. Kami beribadah bersama anak-anak di gereja yang masih sangat sederhana. Boleh dibilang seperti kandang hewan yang hanya ditutupi oleh kayu-kayu seadanya. Namun kami sangat terharu melihat kesungguhan dan keseriusan anak-anak di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Di sini kami memberikan bantuan untuk anak-anak dan membagikan Alkitab termasuk buat orang tua mereka. Dari Sano Tembawang, kami menuju kota Darit yang hanya berjarak sekitar setengah jam. Di desa ini kami beribadah, lalu memberikan buku-buku pelajaran dan Alkitab buat anak-anak dan orang tua mereka. Hal yang sama kami lakukan juga di desa Nyadong Tahajian. Di sana pun anak-anak menyambut kami dengan penuh sukacita. Selanjutnya dengan berkendara sepeda motor kami menuju desa Sidik Tembawang yang terletak di atas gunung. Untuk mencapai lokasi tersebut tidaklah mudah, sebab harus melewati jalan-jalan yang licin, berlumpur, dan berbatu-batu. Tetapi pemandangan alamnya yang kami lewati sungguh indah. Di sana kami bertemu dengan Bapak Gembala dan anak-anak yang antusias menyambut kedatangan kami. Sama seperti di tempat lain, anak-anak di desa ini pun juga bersungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Dari desa Sidik Tembawang, kami turun ke bawah lagi dan menuju desa Longkong untuk melayani sekaligus merayakan ibadah Natal di GPDI Longkong. Jemaat dan anak-anak banyak sekali yang hadir merayakan ibadah Natal tersebut. Setelah firman Tuhan disampaikan, lalu dilanjutkan penyalaan lilin Natal bersama-sama sambil menyanyikan lagu Malam Kudus. Orang tua dan anak-anak berbaur dan bergembira ria merayakan hari lahir Yesus Kristus Juru Selamat. Kami juga memberikan Alkitab buat jemaat di gereja ini.
Malamnya kami kembali bermalam di kota Bengkayang. Tempat terakhir yang kami kunjungi adalah rumah belajar yang ada di Desa Kerohok Mandor, Kabupaten Landak. Dan sama seperti desa lain, di desa ini pun kami memberikan buku-buku buat anak-anak dan Alkitab buat orang tua mereka. Kami sangat bersemangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini karena meskipun bantuan yang kami berikan sederhana, tapi kami senang bisa membawa kebahagiaan untuk mereka semua. Demikian catatan perjalanan misi kami menutup akhir tahun 2017. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih rindu untuk mendukung pelayanan kami, baik dalam doa maupun donasi, jangan segan untuk menghubungi kami atau mengunjungi website kami di yka.org.id. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom semua. Kita hari ini mau berkenalan dengan Pak Joko ya. Shalom, Pak. Shalom. Oke, Pak. Boleh perkenalan? Silakan, Pak. Ya, saya dari Yayasan Kebun Anggur, di mana kami membuka sekolah-sekolah pendidikan-pendidikan di daerah-daerah, terutama di kantong-kantong Kristen. Kami mendirikan sekolah dengan mensupport gereja-gereja yang ada di pedalaman. Mensupportnya seperti apa tuh, Pak? Bentuk support kami adalah pertama kami menaungi dengan yayasan kami agar mereka bisa mendaftarkan diri di Dinas Pendidikan secara resmi. Lalu yang kedua kami juga mensupport dengan memberikan kurikulum buat pengajaran kepada mereka sehingga mereka bisa ada bahan untuk mengajar selama setahun 2 tahun. Lalu kami juga mentraining guru-gurunya. Selain itu juga kami mensupport dengan uang transport dari guru-guru tersebut. Tentunya guru-guru lokal di sini semua. Dan juga kami menyalurkan bantuan dari para donatur, baik itu berupa dana atau kalau dana kami alokasikan lewat bantuan untuk transportasi guru-gurunya. Kemudian juga untuk bantuan-bantuan lain adalah misalnya pakaian, kemudian juga seragam, ya, kemudian tas sekolah, meja kursi, termasuk ada orang yang ingin membangunkan sekolah. Jadi sekolah itu sampai lengkap. Memang buat saya awalnya kita memulai dengan proses belajar mengajar itu dengan cara yang sederhana, ada murid, ada guru, dan ada kurikulum. Nah, dari situ lalu dari murid, guru, dan kurikulum, kemudian kita tambahin, ya ada yang sumbang, ini sumbang itu, sampailah bangunan sekolah itu jadi. Dan setelah mereka, itu bagian saya, dan bagian dari gereja yang kita support adalah mereka harus menyediakan tenaga pendidik lokal. Lalu yang kedua, mereka harus mengurus surat-suratnya, surat izin, sehingga waktu surat izin itu keluar, maka mereka akan mendapatkan bantuan operasional sekolah. Dan bantuan itu pun semuanya dananya dikelola oleh gereja yang bersangkutan. Sehingga gereja tersebut memiliki sekolah dan sekolahnya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu tujuan kami adalah mensupport gereja-gereja di pedalaman dengan pendidikan. Seperti itu, Pak. Oke, jadi kalau ada teman-teman yang punya gereja di pedalaman, gereja kecil, terus mau bangun sekolah, mereka siapin orangnya yang mau ngajar jadi guru, murid-muridnya, tempatnya mereka yang sediain, terus udah gitu bisa ke Bapak minta tolong untuk ditembusin dana bantuan operasional sekolah gitu, Pak, maksudnya, Pak? Iya, cuma begini, Pak. Saya memang membatasi membatasi bantuan. Banyak gereja-gereja yang ingin bekerja sama dengan kami, tapi kembali lagi kami juga kan keterbatasan dana, Pak, untuk
buka satu sekolah itu kan juga kami juga membutuhkan dana. Jadi kami juga perlu bantuan dari donatur juga. Jadi semakin banyak donatur ya semakin banyak sekolah yang bisa kami support, gereja yang kami support gitu. Tapi sekarang ini kami cuma punya 17 yang ada di NTT, kemudian 7 di Kalimantan Barat, 2 di Sumatera Selatan. Sebenarnya dari tempat-tempat lain, ya Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, lalu di NTT sendiri ada di pulau-pulau lain, itu banyak sekali sebenarnya yang membutuhkan bantuan, seperti di Flores juga. Tapi saya membatasi karena memang dana kami kan terbatas, Pak. Untuk mensupport sekolah itu kan perlu dana juga gitu. Oke. Jadi biayanya berapa sih Pak untuk bangun satu sekolah itu, Pak? Satu sekolah itu minimal 750.000, Pak. Itu hanya untuk mensupport guru-guru. Ya, gaji guru di sana itu 250.000 per orang. Ya sebenarnya bukan gaji sih, lebih ke persembahan kasih lah, bantuan. Kalau bicara gaji tidak cukup, Pak. 750. Jadi 750.000 itu dengan catatan setiap orang itu 250. Kami ada 3 guru, Pak, untuk satu sekolah. Satu sekolah ada 3 guru, satu guru tuh 250.000, jadi totalnya satu sekolah 750.000. Ya, itu untuk ini, Pak. Jadi saya sekarang ini kan sistemnya cari investor, Pak. Katakan nih investor rohani ya, bukan investor untuk investasi di bumi, bukan, tapi investor buat kekekalan lah. Jadi orang mau nabur. Jadi namanya juga kan kebun anggur. Orang punya kebun itu kan selalu menghasilkan uang, Pak. Nah, ini kebun ini bukan menghasilkan uang, tapi satu sekolah, Pak. Jadi waktu dia menabur ya untuk satu sekolah itu, ya itu investasi buat kekekalan. Kan banyak orang donasi tapi nggak tahu larinya kemana. Saya biasanya nggak mau buang garam tengah laut, Pak. Artinya kalau kita donasi untuk bencana alam, untuk kasih sembako, itu sebentar selesai. Seminggu 2 minggu mereka lapar lagi. Tapi saya investasi jangka panjang, dan ini memang nggak banyak disukai orang, Pak, karena banyakan yang disukai orang tuh kalau ada bencana alam, ada orang sakit, itu akan sangat membuat orang iba dan memberi. Tapi kalau yang namanya sekolah ini jarang sekali ada orang yang mau support. Tapi padahal ini hal yang penting. Kita meletakkan dasar pendidikan buat anak-anak. Dengan dia menabur, dia sedang menaruh harapan buat masa depan anak gitu. Nah, jadi dengan sekolah, dengan mereka menabur itu minimal. Ini baru buat support gurunya. Belum, jadi katakan satu sekolah, ada orang yang mau support satu sekolah, ya terserah dia mau satu grup, satu kelompok, satu perusahaan, dia support satu sekolah. Nah, apa yang dia bisa bantu? Minimal uang 750.000 untuk guru-gurunya bisa ada uang transport, Pak. Selain itu ya sumbangan sekolah, maksudnya tas sekolah, meja kursi, bangunan sekolah yang dibutuhkan untuk fasilitas gereja sekolah tersebut. Nah, investor inilah kalau bisa yang menutupi, atau paling enggak kalau enggak bisa ya nanti saya bisa, kalau ada orang lain yang tergerak, saya juga bisa bantu untuk nutupin, Pak. Gitu. Jadi minimal 750. Ini jadi satu guru dikasih 250.000 apa cukup, Pak, untuk hidup, Pak? Ya kalau di daerah uang segitu cukup lumayan berarti, Pak. Walaupun menurut ukuran kita 250.000 buat jajan, buat makan sehari aja udah habis, Pak. Tapi itu yang saya bilang minimal sebenarnya. Walaupun itu tidak ini, tapi paling nggak dengan begitu pendidikan bisa jalan. Karena selama ini sebelum itu kita malah
guru-gurunya itu memang punya hati, Pak. Jadi tanpa digaji pun sebelumnya mereka udah jalan. Cuma kita kasih bantuan sekarang supaya bisa lebih serius lagi mengajarnya. Karena biar bagaimana kan walaupun pelayanan kan tetap mereka membutuhkan dana. Iya Pak, orang perlu makan Pak. Iya. Misalkan tetap perlu makan kan. Maksudnya gini, kita ngomong sustainable ya. Jadi kalau misalnya orang mungkin ada hati untuk ngajar, terus nggak dibayar gitu. Cuman kan dia juga pasti butuh makan. Itu kan pasti kan ngajarin orang juga, apalagi anak-anak PAUD ya. Itu kan butuh waktu gitu. Butuh waktu, dia juga butuh makan kan. Nah terus dia hidup dari mana Pak? Gitu. Betul. Sudah pasti otomatis kalau misalnya ada pekerjaan lain yang lebih bagus pasti cabut kan? Iya, itulah kendalanya. Sebenarnya yang tadi saya katakan itu minimal Pak, paling nggak bisa jalan lah, walaupun Paling memang bisa jalan. Oke, kalau yang angka benernya yang sepantasnya tuh berapa sih Pak sebenarnya Pak? Satu guru Kalau itu sepantasnya ya, itu untuk satu sekolah ini di luar dari fasilitas sekolah Pak ya. Bangunan sekolah, seragam, untuk operasional sekolah aja. Artinya kebutuhan pensil, warna, dan lain sebagainya. Kemudian fotokopi, kemudian ada makanan sehat seperti bubur kacang hijau atau makanan-makanan yang buat anak-anak. Itu paling enggak sekitar 3 juta Pak. Termasuk sama orang. Satu sekolah. Untuk satu sekolah. Iya. Oke. Berarti supaya satu guru 1 juta. Enggak, tetap itu mungkin satu guru kita bisa kasih sekitar 500.000 Pak. Kalau 3 guru 1,5 juta, yang 1,5 juta lagi itu buat kebutuhan operasional, buat makanan kesehatan anak-anak, buat fotokopi, atau buat bahan-bahan mengajar. Sementara itu tadi saya bilang di luar dari fasilitas. Biasanya kan suka ada donatur yang kasih pensil warna, tas sekolah gitu Pak. Ini bicara rutin tiap bulannya aja 3 juta itu. Nah, katakan kalau ada orang yang tertarik untuk membantu satu sekolah ini, paling tidak orang ini kalau memang dia cukup mampu, dia bisa bantu untuk memberikan perlengkapan belajar mengajar, alat tulis, 1 tas dan isinya buat anak-anak selama setahun. Nah, dia bisa siapkan itu. Tempat bisa pakai di gereja. Kemudian sama support untuk guru-gurunya. Itu udah bisa jalan, Pak. Oke. Gitu. Pak, kalau dari pemerintah emang nggak ada bantuan operasional sekolah ya, Pak? Bantuan operasional di sekolah pemerintah itu kalau sekolah itu sudah jalan, Pak. Jadi sudah izinnya sudah keluar. Ada CEO-nya, surat izin operasional sekolah, ada Dapodik, NPSN, ini lengkap semua, diajukan, dapat bantuan. Kayak sekolah-sekolah kami yang ada di Kalimantan Barat sudah bisa dapat bantuan dari mereka, dari Dinas Pendidikan, seperti itu. Dapatnya berapa Pak dari pemerintah ini Pak? Kalau nggak salah 600 atau 700.000 Pak. Per anak. Jadi kalau 20 anak ya kalau kali 700.000 ya 1.400.000 itu selama setahun Pak. Dan dana itu dikelola oleh mereka sendiri semua, kita nggak ambil. Gimana Pak? Sorry, 600 sampai 700.000? Saya lupa antara 600 sampai 700. Katakan 700.000 ya. 700.000 itu untuk satu anak selama setahun. 1 tahun. Jadi kalau setahun. Jadi kalau sekolah itu katakan ada 20 anak,
Berarti 20 dia anak. dapat 14 juta Ya, setahun. 14 juta. Biasanya pembayarannya dibagi dua, Pak. Hmm. Di tiap setengah tahun 7 juta, 7 juta seperti itu. Hmm. Jadi dapatnya 1 jutaan ya kira-kira ya sebulan ya dari pemerintah ya. Kalau misalnya ada 20 anak gitu ya. Ya, ya. Hmm. Oke. Tergantung anaknya semakin banyak, ya tinggal dikalikan 700.000. Hmm. Oke, Pak, Seperti ini itu. Bapak cuman ke PAUD doang atau SD, SMP, SMA juga, Pak? Kedepannya kita mau bikin sampai SMK sih, Pak. Mungkin SD, SMP kita effortnya terlalu besar, Pak. Karena kalau SD, SMP itu dana yang dibutuhkan juga cukup banyak. Ya, guru-gurunya operasional kita mungkin lebih bikin ke SMK supaya anak-anak itu begitu selesai mereka bisa langsung siap pakai di pekerjaan. Sekolah menengah kejuruan, sekarang mungkin di multimedia, itu rencana saya seperti itu, Pak. Hmm. Yang Tapi sekarang ini Bapak bisa cuman PAUD doang ya, Pak ya? langsung siap pakai. Kadang-kala anak-anak desa itu kan baru PAUD sih, Pak. Baru PAUD. Oke. Udah ada berapa Pak ini, Pak, sekarang, Pak? PAUD-nya untuk di Kalimantan Barat saya ada 7 sekolah, Pak. Di NTT ada 17. Kemudian di Sumatera Selatan ada 2 di sana. Oke. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau pergi, misalnya mau ikutan ke sekolah-sekolah ini, boleh nggak, Pak? Oh boleh, Pak. Dengan senang hati nanti saya akan antar biar lihat langsung. Terus kalau mau ke sini hubungi Bapak gimana caranya, Pak? Bisa nanti lewat WA bisa, Pak. Lewat WA ya. Ini mungkin ke websitenya ya, ada informasi di sini, Pak ya? Ya, di websitenya atau langsung ke WA saya boleh. Oke, ini websitenya yka.or.id. Di sini ada Ya. klik hubungi kami. Diklik aja, terus di sini ada nomor WhatsApp ya, Pak ya, ini ya. 0815 1998 0460 ya. Betul, Pak? Ya, betul, Pak. Atau kalau mereka cuma mau donasi aja ya kita kasih nomor rekening aja, nomor rekening yayasan. Nomor rekening yayasan ini ada di sini juga ya kayaknya ya. Ya, Yayasan Kebun Anggur. Ini menjadi mitra kayaknya ya. Ini jadi mitra. Kalau mau support ini ya ke BCA cabang Lindetev Jakarta, Swift Code Cenaija, yes, atas nama Yayasan Kebun Anggur 6450 887 887 ya. Jadi ini bukan cuma bisa berupa dana ya Pak, kalau misalnya ada baju, ada tas sekolah, ada buku, atau ada Ya. laptop juga bisa gitu Pak ya? Bisa. Kemarin itu juga ada donatur yang mau sumbang meja kursi. Tapi mereka berikan dana cash, Pak. Jadi kita belikan di Informa untuk meja kursinya, lalu kita kasih laporan ke donatur tersebut, dananya yang kita belanjakan, ongkos kirimnya semua kita laporkan. Jadi kadang-kala tipe-tipe donatur ini kan beda-beda, Pak. Ada donatur yang mau kasih uang, dia nggak mau pusing. Ada yang mau minta laporannya. Ada yang donatur maunya kadang-kadang suka-suka dia, oh saya mau kasih tas saja, saya mau bangun sekolahnya gitu. Jadi kita ngikutin seleranya dia mau nyalurkan seperti apa gitu. Oke, jadi teman-teman yang mau ikutan, misalnya teman-teman mau pergi, teman-teman bisa hubungi Pak Joko di sini ya, di handphone 0815 1998 0460. Atau Ya. kalau teman-teman mau donasi aja, teman-teman bisa klik di sini menjadi mitra, di sini ada nomor rekening, langsung ke BCA atas nama Yayasan Kebun Anggur,
6450887887 ya Pak? Benar ya Pak? Iya, betul Pak. Oke. Ya soalnya kadang-kadang kan orang mau datang juga Pak, mau ke situ, mau lihat, mau ini Dengan ya. senang hati. Saya malah lebih senang Pak. Ya berarti kalau mau terlibat di dalam yayasan gitu boleh juga Pak? Bisa Pak. Saya kan sering ke daerah-daerah juga Pak. Nah, nanti tinggal janjian waktunya aja. Kalau mau ke daerah-daerah. Kalaupun waktunya nggak ketemu, nanti di sana ada staf-staf kami yang ada di sana. Oke, berarti bisa macam-macam ya, bisa mau berupa dana bisa, kalau ada atau mungkin ada lahan, atau mungkin ada tempat, atau mungkin ada macam-macam ya bisa kita lakukan ya. Ya, pokoknya orang mau nyumbang apa kita terima Pak, kita salurkan. Ada orang yang mau nyumbang untuk pengobatan gratis. Nah, kita salurkan, kita buat pengobatan gratis seperti itu. Ada yang mau sumbang untuk baksos, ya kita, atau sembako, ya kita belikan sembako, kita bagikan seperti itu Pak. Makanya tergantung tipikal dari donatur itu sendiri, dia maunya seperti apa. Tapi kalau saya sendiri lebih prefer untuk pendidikan sekolah sendiri sih. Misalnya bangunan sekolah, kemudian kebutuhan-kebutuhan fasilitas belajar mengajar, ya sama untuk ya uang PK persembahan kasih buat guru-guru lah supaya mereka bisa rutin mengajar gitu. Dari pengalaman saya Pak ya, umumnya orang yang bantu itu dia nggak mau uangnya itu bocor Pak. Jadi dia sangat perhatikan benar. Misalnya begini, kalau kita mau mengajukan bangunan sekolah, ya uang itu memang larinya semua untuk pembangunan sekolah Pak. Nah, ada orang-orang yang nyumbang 750 per ini, itu juga untuk kita salurkan langsung. Jadi kita nggak ambil keuntungan dari situ. Kita baru dapat ke margin kelebihan itu kalau ada orang yang transfer langsung ke rekening tanpa syarat Pak. Jadi ya pokoknya mereka nabur aja. Nah itu uang itu kan berarti bebas kita pakai Pak. Nah itu bisa dipakai buat gaji, buat operasional, buat perputaran. Padahal kan gini, sekarang banyak kan orang memberi untuk kita salurkan. Tapi kan kita perlu peluru juga Pak. Misalnya nah itu yang saya mau tanya Pak. Itu yang saya mau tanya. Dari Pak Joko sendiri hidupnya dari mana Pak? Nah jujur aja Pak, saya di yayasan ini saya nggak digaji Pak. Saya lebih banyak ini ke pelayanan gereja karena kan saya sebagai founder yayasan. Jadi kalau sebagai pembina ini kan kita nggak boleh terima gaji Pak, sesuai aturan yayasan Pak. Jadi saya hanya bisa pakai uang kalau transportasi, misalnya saya pergi ke NTT, ke Kalimantan Barat, kebutuhan-kebutuhan selama pergi itu bisa di cover Pak. Tapi untuk digaji nggak bisa, kecuali kalau gaji karyawan. Nah, sementara dana-dana yang masuk untuk itu ya pas-pasan aja Pak. Bahkan kita juga nombokin untuk keperluan ya sekolah-sekolah itu nggak semua orang ada donaturnya Pak. Jadi dari dana-dana yang orang transfer ke rekening yayasan itu yang memang bebas kita pakai itu kita buat nutupin itu juga. Jadi sebenarnya sampai sejauh ini kalau saya boleh sharing Pak, kita tuh dana kita sebulan, kesusahan sebulan cukup untuk sebulan Pak. Jadi kalau saya boleh saksikan Pak ya, ini saya saksikan lebih dalam lagi. Jadi dulu saya memulai yayasan ini dari dana pribadi saya sendiri Pak. Dulu saya pikir daripada saya nyumbang ke gereja, lebih baik uang ini saya bikin yayasan sendiri, saya tabur dengan saya kerjakan sendiri karena saya dapat visi untuk memperdulikan orang miskin. Jadi saya kelola, saya mulai bangun bimbel di sini, di Jakarta, di kolong jembatan, guru-gurunya kita gaji dari gaji saya Pak. Tapi di tengah perjalanan bisnis saya malah jatuh Pak. Sampai akhirnya
singkat cerita saya udah nggak mampu lagi. Tahun Januari 2017 saya pikir saya mau tutup aja yayasan ini karena saya sudah nggak mampu lagi. Saya waktu itu dana dari yayasan itu hampir 90% itu dana dari saya semua. Yang 10% ya dari teman saya. Nah, Januari itu saya mau tutup, saya sudah bilang sama guru-gurunya waktu kita kumpul doa, saya bilang saya sudah nggak mampu lagi, saya lagi mau fokus buat cari kerjaan buat saya dulu lah. Saya belum bisa lagi untuk bantu seperti ini. Lalu guru-guru kami juga kebetulan mereka para pendoa juga, mereka lulusan STT, lalu mereka berdoa. Nah, tiba-tiba waktu akhir bulan setelah mau gajian itu, bendaharanya bilang, Pak, ini kok ada dana masuk lagi gitu. Oh ya udah kalau gitu kita undur sampai bulan depan. Nah bulan depan pokoknya saya mau habisin uang dulu di yayasan. Ya, bulan depan kita bergaji, bendahara bilang, Pak ini sudah tidak ada dana lagi nih, sudah habis. Oh ya udah bulan inilah kita tutup. Baru ngomong seperti itu Pak, 2 jam kemudian tiba-tiba ada dana masuk lagi. Bendahara bilang, Pak ini kok ada dana masuk lagi. Wah berarti cukup buat bulan depan. Nah sebelumnya nggak ada dana masuk Pak. Jadi waktu itu saya setiap pelayanan saya masukin ke media sosial, ke Instagram, ke Facebook. Tujuannya bukan untuk pamer Pak, bukan untuk pencitraan. Tujuannya buat cari dana. Tapi alih-alih orang yang mau memberi, menabur, tapi kebanyakan malah orang yang minta bantuan lebih banyak lagi Pak. Jadi dari gereja-gereja di desa pada minta bantuan lagi, dipikir saya banyak duit gitu. Padahal tujuan saya mau cari dana. Nah pas saya nggak mampu itu, tiba-tiba entah bagaimana Tuhan gerakan orang-orang untuk menabur. Bahkan teman-teman SMA saya yang lihat itu, dia nabur Pak. Sehingga sampai sekarang yayasan itu masih tetap bisa berjalan tiap bulan sampai sekarang. Dan yang luar biasa gini, saya cuma doa sama Tuhan bahwa Tuhan kalau ini memang pelayanan dari Engkau, saya nggak mau pusing soal dana. Dana itu bagianmu Tuhan. Pokoknya saya mau melangkah kemana Tuhan suruh. Dan puji Tuhan Pak, sejak saat itu tiap bulan entah dari mana dana itu ada aja. Termasuk saya ketemu dengan perusahaan yang membantu untuk CSR itu Pak, menyalurkan CSR, bangun sekolah. Itu dipertemukan secara nggak sengaja juga. Dia waktu itu pengen lihat survei sekolah saya yang di kolong jembatan, lalu kenalan. Saya pikir ya kebanyakan orang cuma mau berbagi aja, mau berbagi untuk apa namanya sembako, bakso seperti itu. Nah saya cerita di Kalimantan, saya disuruh mengajukan bantuan. Saya bikin sebenarnya ada dari Nafiri, NDC Pak, PMNA, pelayanan misi Nafiri Allah, mereka membantu pembangunan PAUD. Satu PAUD itu 50 juta. Waktu itu orang itu datang ke Kalimantan, lalu dia suruh kita ajukan. Nah, yang kita buat udah sesederhana mungkin, itu dananya 250 juta Pak. Nah ternyata cuma dibantu 50. Waduh, yang 200 juta dari mana ini? Nah saya ketemu dengan orang yang CSR perusahaan itu. Pas kebetulan ngobrol, saya pikir dia cuma mau berbagi sosial aja. Saya cuma sekedar cerita aja, wah saya di Kalimantan ada orang nabur, tapi baru cuma 50 juta, yang 200 juta saya nggak tahu nih dari mana. Nah ternyata sorenya orang itu telepon saya, Pak coba nanti Pak Joko tanyain ke orang yang ada di sana, 50 juta itu jadi dia bantu nggak? Kalau dia nggak bantu, nanti kita bantu semuanya. Tapi kalau dia bantu 50, 200-nya nanti saya bantu Pak. Wah saya kaget, dari situlah kita bisa bermitra dengan dia, dengan teman dari perusahaan itu. Nah jadi banyak terjadi mujizat Pak. Kayak kemarin COVID kemarin saya dapat bantuan sembako, malah gereja-gereja pada tutup, saya malah banyak diberkati waktu itu. Kita beli tanah juga di Kalimantan, di Sumatera Selatan.
Kemudian saya juga beli bagi-bagi sembako tiap minggu, kemudian bagi APD. Nah, sampai sekarang tetap jalan, Pak. Kadang-kala kita mau bikin training nih, Pak, training PAUD. Butuh dana anggaran sekitar, kemarin itu ada butuh dana sekitar 30 juta. Saya pikir duit dari mana nih 30 juta. Tiba-tiba ada anak muda telepon saya, yang pernah ikut saya juga ke NTT. Dia sebelumnya nggak pernah nyumbang, lalu dia ngebel saya, Pak. Dia bilang, Om, gimana kabar Om lagi di NTT? Iya, lagi ada proyek apa nih Om? Apa yang bisa saya bantu? Nah, saya bilang, wah kita mau mengadakan ini, training nih. Butuh dana berapa Om? Ya sekitar 30 juta. Wah, kalau gitu kasihlah proposalnya ke saya, nanti saya bantu. Saya pikir paling bantuannya cuma 1-2 juta, anak muda umur 25 tahun, Pak. Nah, ternyata waktu besokannya saya kasih proposalnya, dia langsung kasih 30 juta. Wah, di sini cara Tuhan, Pak. Terus pernah lagi malam-malam saya butuh dana 20 juta untuk adakan training lagi, stunting. Uangnya kurang 20 juta. Wah, saya pikir gimana? Tengah malam, kira-kira jam 11 waktu saya di NTT, ada orang yang saya nggak kenal WA saya. Dia bilang dia kenal saya dari maminya. Perkenalkan saya mau ikut sedikit bantu menabur. Dia kasih Pak 20 juta pas Pak. Jadi itu cara Tuhan. Makanya sampai sekarang dana itu ya cukup sebulan habis Pak. Dan memang saya dulu diajarkan sama gembala saya yang dulu saya di gereja bahwa orang memberi itu untuk kita salurkan. Bukan untuk kita simpen, bukan untuk kita taruh di bank, dibungain, bukan buat investasi, tapi untuk kita salurkan. Ya sampai sekarang ya pas saja Pak. Jadi kita tuh nggak ada sampai misalnya dana untuk 2 bulan, 3 bulan ke depan nggak ada Pak. Jadi istilahnya kesusahan sebulan cukup untuk sebulan. Jadi begitu akhir bulan habis, bulan depan gimana? Buat gaji-gaji. Ya saya berserah aja sama Tuhan. Dan ternyata sampai sekarang Tuhan cukupkan Pak. Tapi memang sebenarnya lebih bagus, sebenarnya lebih ideal kalau ada dana cadangan sih buat minimal 3 bulan ke depan supaya ada keberlangsungan. Tapi sejauh ini kami itu bisa jalan sampai sekarang dengan cara seperti itu Pak. Pemeliharaan Tuhan seperti itu. Itu yang saya alami. Wow. Terus jadi Pak Joko sendiri hidup dari mana Pak sekarang Pak? Nah saya juga pertama saya juga jual madu. Istri saya juga jual madu ini juga sebagian keuntungan buat kita pakai untuk menutupi kalau ada biaya-biaya kekurangan atau transport saya. Kemudian anak saya yang udah besar juga sudah kerja. Kemudian istri saya juga kerja, walaupun ya kita pas-pasan lah Pak. Artinya dulu kan saya seorang pengusaha juga, sekarang memang saya full di ladang Tuhan. Saya juga melayani di gereja sekarang Pak. Saya sebagai staf gembala di Palangkaraya, kemudian tiap minggu itu saya khotbah keliling. Saya ke Medan, Batam, ke Pontianak, ke Singapura, ke Surabaya, seperti itu Pak. Jadi saya sebagai salah satu pembicara dari gereja Father's Love Church. Jadi itu aja sih, saya full time di ladang Tuhan. Tapi yayasan ini tetap jalan dan saya nggak dapat gaji dari yayasan ini Pak. Kita hanya menyalurkan. Dan hanya ada beberapa staf yang kita gaji setiap bulan. Memang secara pendanaan kami masih terbatas Pak. Kalau mau dibantu, ada banyak sekali yang bisa saya mau bantu Pak. Tapi kembali lagi saya rem. Yang minta bantuan tuh banyak Pak. Gereja-gereja di daerah tuh yang miskin tuh, termasuk pembangunan gereja Pak. Banyak gereja-gereja butuh dana. Saya cuma menyalurkan aja kalau kebetulan saya punya kenalan yang punya duit, yang memang mau bantu gereja, saya langsung kenalin aja. Gitu. Jadi kebetulan saya punya beberapa teman, rekanan-rekanan yang mau memberi, ya saya salurkan seperti itu. Itu seperti itu Pak. Terus kalau stafnya sekarang berapa Pak yang ada di yayasan? Kalau yang ada di NTT ada 4 Pak. Di Jakarta
cuma satu. Yang lain itu ya tidak digaji, hanya volunteer aja sih Pak. Oh, jadi yang digaji ini cuma 5 ya? 5 orang ya? 5. Iya. Mereka kerja full, Pak? Yang di NTT kerja full, di sini juga kerja full Pak. Gitu. Jadi saya jual madu itu untuk cari dana juga. Saya biasanya kalau khotbah keliling ke gereja-gereja, saya sambil jualan madu juga. Boleh tahu Pak, madu Bapak udah ada merek atau gimana gitu? Sudah ada merek sebenarnya, sudah ada mereknya. Madu kita juga dibantu jual sama Yayasan Tangan Pengharapan, Mbak. Tapi kita pakai merek Tangan Pengharapan madunya, tapi madunya dari saya. Madu apa namanya Pak? Madu saya sendiri namanya Vineyard Honey, Pak. Vineyard itu kebun anggur. Ini ada di Tokopedia ya Pak? Belum ada Pak. Mungkin ada yang sempat masukin kali, tapi kita kalau di pasaran memang jujur aja kan kalau madu itu kan susah Pak. Madu itu yang harganya 30.000 ada, yang 20.000 ada. Nah, cuma kan mereka nggak tahu kalau kita punya madu asli begitu. Jadi walaupun agak mahal, tapi mereka juga takut ragu. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kemasan ini lama, bukan, Pak. Ya, itu tapi ini kemasan benar lama. ya? Ya, ada yang 1 liter. Nah, itu mungkin ada orang-orang yang bantu. Ini ada yang warna hitam ya? Madu hitam pahit. Ya, ada hitam pahit sama madu hitam pahit. Iya. Kok pahit Pak? Madu di mana-mana manis kali Pak? Bener Pak. Tapi ini tergantung bunga pohonnya Pak. Jadi ini pohonnya pohon mahoni Pak, kalau nggak salah. Pahit, walaupun nggak pahit-pahit banget, tapi rasanya pahit lah. Gitu, nggak pahit kayak jamu gitu. Memang ada yang pahit sekali ada, tapi madu NTT nggak terlalu pahit. Terus yang manisnya ada seperti rasa bau rasa arak dikit gitu. Ini udah masuk ke supermarket belum Pak? Belum sih Pak, belum. Kenapa saya kalau masuk di pasaran itu terus terang madu kita kurang laku karena apa Pak? Karena bersaing dengan madu-madu yang 50.000, 40.000. Jadi madu kita ini kan minimal 100.000 Pak. 100, 150.000, 200.000. Nah, jadi orang sekarang kan fanatikan madu. Mereka berpikir ini apalagi madu kita belum ada nama Pak. Walaupun madu kita asli dan banyak kesaksian dari orang-orang yang minum itu khasiatnya ada Pak. Cuma kan ya belum ada nama lah. Kita jualnya itu biasa kalau saya khotbah keliling ke gereja-gereja. Nah itu baru dapat bantuan. Mereka beli. Tapi kalau ditaruh di supermarket, di Tokopedia, hampir jarang Pak. Karena saingan madu itu kan banyak sekali Pak. Gitu. Iya. Saya malah pernah lihat yang harga jutaan Pak. Itu laku juga Pak. Mungkin Bapak salah tempat kali ya. Itu Australia. Mungkin saya lupa ya dari mana ya. Itu kan ya kita kalau ngomong marketing kan 4P ya Pak. Product Price Place Promotion. Kalau menurut saya sih kalau begitu kemungkinan Bapak salah P yang place-nya Pak. Jadi kalau misalnya harga segini ya berarti nggak mungkin supermarket yang kelas bawah gitu. Nggak pasti ya harus supermarket kelas atas Pak. Yang tempat-tempat orang-orang kaya. Mungkin baru masuk. Malah mereka mungkin maunya cari yang mahal pas sekalian Pak. Mahal-mahal sekalian. Gitu. Jadi kesannya memang asli ya kalau mahal ya. Iya, jangan tanggung-tanggung. Kepalang tanggung begitu jadi mereka malah ragu. Ini beneran asli apa enggak gitu. Mungkin mahal sekalian mungkin lebih laku. Iya, Pak.
ada titip sih Pak ke beberapa supermarket, tapi bukan supermarket kecil ya, yang seperti kayak Duta Buah, seperti itu, toko-toko campur buah, supermarket gitu. Belum masuk yang supermarket besar. Hmm, oke. Pak, boleh tahu Pak, kalau dulu sebelumnya Bapak usaha apa Pak yang bangkrut itu Pak? Saya transportasi Pak tadinya, ekspedisi, angkutan truk. Tapi saya nggak punya truk. Jadi saya ngurusin truk-truk teman yang dari Surabaya dan Bali. Nah, pada waktu itu jadi saya dapat margin keuntungannya aja, dapat komisi gitu Pak. Nah, tapi ya lumayan lah, lumayan, satu truk itu cukup besar juga. Nah, itu saya mulai jatuhnya waktu kemarin itu pas Jokowi naik, jadi waktu itu ekonomi sempat melambat, harga BBM fluktuatif, terus ditambah lagi saya punya rekanan pabrik itu yang biasanya dari Jakarta kirim ke Jawa Timur, ke Bali, Lombok, itu pindah ke Surabaya Pak. Jadi otomatis saya nggak ada pengiriman ke Surabaya, ke Bali, karena pengirimannya dari Surabaya. Sementara untuk dari Jakarta itu lebih banyak ke wilayah-wilayah Jawa Barat. Nah, saya sendiri, truk saya itu kan ngurusin truk-truk dari Jawa Timur dan Bali. Jadi situ Sebentar saya Pak. kekurangan muatan. Saya masih bingung nih, Bapak tinggal di Jakarta, usahanya di Surabaya, terus udah gitu sekarang banyak di Kalimantan dan di NTT. Wow, gimana cara Gini, kontrolnya Pak? gini Pak, jadi yang punya truk itu orang Surabaya Pak. Orang Oh, oke. Surabaya sama orang Bali. Jadi truknya itu mereka punya. Mereka kalau ke Jakarta, muatan balik ke Jawa Timurnya itu dari saya Pak. Saya yang cariin muatannya. Jadi saya kirim dari Jakarta ini untuk ke Surabaya dan ke Bali. Tapi sebaliknya dari Bali, Surabaya ke Jakarta itu pemilik truknya sendiri yang cari muatan. Jadi saya cari DO untuk Jakarta ke Bali. Nah, pabrik yang di Jakarta ini pindah ke Jawa Timur Pak. Otomatis nggak ada lagi pengiriman ke Surabaya dan Bali. Padahal itu termasuk pabrik besar yang dulu saya supply, yang saya suka angkut barangnya dari grup Indomarko, namanya Indomarko namanya. Nah, jadi Indomaret dong Pak. iya, grupnya Indomaret. Indomarko kan barang-barang susu seperti itu Pak. Nah, jadi itu kemudian juga di pabrik-pabrik lain ada pabrik cat, tapi pada waktu itu juga sepi semua ya. Harganya jatuh, kebetulan teman saya yang punya pabrik itu, yang punya truk itu, dia ada kenal pabrik di Jakarta yang harganya lebih bagus Pak, tapi nggak melalui saya. Ya udah, akhirnya karena saya juga pabriknya pindah ke Jawa Timur, kita belum dapat lagi, ya akhirnya truk saya terbatas lah, saya ngurusin truk terbatas. Sampai sekarang sih masih ada sih Pak, walaupun nggak gede. Ya kita masih ngangkut larutan penyegar, cap badak, kemudian juga cat ICI saya masih angkut. Tapi volumenya udah nggak sebanyak dulu Pak. Ya buat tambah. Dulu bisa sampai berapa? Bisa sampai berapa dulu Pak? Dulu omset saya sebulan itu bisa sampai 150 sampai 200 truk Pak. 150 sampai 200 truk. Iya, berangkatinnya ya dari Jakarta. Kalau sekarang ya paling belasan lah Pak, kadang 10, jauh sekali Pak. Itu. Dan ya memang ngos-ngosan sih Pak. Saya memang di ini Tuhan lah, diproses Tuhan juga dalam hal ini, tapi
yang saya nggak bisa lepasin itu pelayanan. Tadinya saya mau tutup, tapi sampai sekarang ya ada dana, ya saya berdosa juga kalau saya tutup diemin. Ya itu Pak, saya kelola sampai sekarang. Sementara ya saya sekarang dipepet Tuhan, ya full melayani Tuhan. Wow. Ya itu pengalaman saya yang memang selama ini ya saya cukup diberkati lah Pak. Cuma memang 10 tahun terakhir ini saya diproses Tuhan justru ketika saya masuk dalam pelayanan seperti ini. Tapi puji Tuhan sampai sekarang dalam kondisi seperti ini ya Tuhan pakai saya bisa jadi berkat untuk setiap minggu ke daerah-daerah untuk ya beritakan Injil begitu. Jadi itu sukacita saya, padahal kan biaya-biaya untuk ke daerah-daerah gini kan nggak kecil Pak, tapi semuanya dicukupilah, dibiayain Pak. Saya bisa tiap minggu Pak, saya pasti ke daerah-daerah, entah ke Batam, pokoknya itu Medan, Batam, kemudian Manado, Kupang, Bali, Pontianak, Palangkaraya, Surabaya, Semarang, itu daerah-daerah yang saya rutin. Singapura. Wow. Ya, jadi saya ulangin lagi ya teman-teman yang mau ikut untuk berpartisipasi dengan Yayasan Kebun Anggur, teman-teman bisa hubungi Pak Joko langsung di nomor telepon ini ya 0815 1889 0460, atau teman-teman kalau mau ikut, teman-teman mau gabung dengan organisasi Pak Joko juga welcome, mungkin lebih bagus kali, lebih senang ya Pak ya kalau ada yang mau ikut-ikutan bantu gitu. Nah, betul. Pak Joko terbuka. Terus kalau teman-teman mau cuma donasi doang, teman-teman bisa langsung ke sini ya, ke rekening BCA atas nama Yayasan Kebun Anggur 64508878887. Berapapun juga yang teman-teman berikan itu sangat membantu, walaupun cuma 10.000 gitu ya. Itu sangat membantu ya Pak. Iya, betul Pak. Oke Pak Joko, terima kasih udah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini. Sekian video kali ini, Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.